ahli Kapolri. Padahal biasanya Bang Saur, kalau kita mendapatkan rilis dari Polri, kita bisa tahu barang buktinya, kita bisa tahu motifnya. Bahkan Polri dalam kasus-kasus lainnya, jika memang motifnya ini ada hubungannya dengan asmara, perselingkuhan, atau apapun itu, dendam, juga dirilis ataupun disampaikan informasi dengan biasa saja oleh pihak kepolisian. Tapi kasus ini ditutup-tutupi. Bang Saur. Kalau sekarang kan kemudian Saudara Ferdy Sambo mengatakan motif yang di Magelang. Saya masih ingat persis Mbak Putri waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dengan gagahnya mengatakan begini, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada saudara almarhum Brigadir Yosua, terlepas apa yang dilakukan, martabat kepada keluarga saya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum, bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya, hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di di Magelang. Mbak Putri, ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri, ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua, kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Karena saya kasih ilustrasi Mbak Putri, katakanlah di lampu merah, setiap orang tahu yang punya mata lampu merah itu berhenti. Tetapi saya pastikan tidak semua orang kemudian mau berhenti. Karena apa? Yang menggerakkan jiwanya. Sekarang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya, ada CCTV yang dirusak, TKP yang dirusak, bukan malah disidik tapi ditutupi. Karena kerjaan siapa? Karena Ferdy Sambo. Dia masih bicara harga diri. Bayangkan istrinya kemarin terjerat sekarang ini pasal 340 karena di TKP hanya 5 orang. Yang dikata Kabareskrim, 4 telah tersangka, yaitu Brada E, kemudian RR, kemudian Kuat sama dengan Ferdy Sambo. Istrinya belum lagi laporan palsu, kemudian juga berita bohong. Ini kan kerja-kerja, apakah kemudian masih melakukan? Anaknya diajak ke Brimob, hanya kembali mengatakan kami dilecehkan. Inikah yang punya, menurut saya ini menjijikan, inilah menurut saya menjijikan. Bahkan sekarang Mbak Putri, dia masih mencari celah setelah gagal dengan namanya proyek esek-esek itu, seksual itu, kemudian dengan bermain uang. Ingat Mbak Putri, LPSK kemudian mengatakan bahwa ketika mereka memeriksa Ferdy Sambo ke Kadipropam, dia disodorkan 2 amplop warna coklat yang tebal uangnya 1 cm. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang dikondisikan tersebut, yaitu penasihat Polri Fahmi yang membuat rilis membantu itu, apakah seperti LPSK menolak atau dia menerima. Brigadir Brada E dijanjikan 1 miliar, RR 500 juta, kemudian juga Kuat juga 500 juta. Ya toh? Nah, IPW mengatakan dugaan uang mengalir juga ke DPR. Bagaimana, apakah mereka ini juga sudah menerima? Itu sebabnya tampak hari ini melaporkan bahwa ada pusaran uang yang barangkali dipakai sekarang setelah proyek namanya pelecehan seksual itu gagal. Dia buat lagi bonus, yaitu dengan pengkondisian. Tetapi sekarang ini saya kira yang kita harus antisipasi, uang-uang yang sedang beredar. Nah, ini menurut saya motif juga yang harus kita bongkar. Nah, oleh karena itu sudah jangan lagi dibohongi. Jangan lagi dibilang punya harga diri. Menurut saya ini tidak punya harga diri, tetapi dia mampu menjual anaknya dan mematikan karir 36 polisi. Bagaimana ketakutan keluarganya atau juga kita semua. Itulah sekarang, yaitu yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo ini.